Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, sekolah itu sebenarnya mirip banget sama sebuah mesin raksasa yang super kompleks. Sekolah itu bukan sekedar gedung atau deretan bangku di ruang kelas aja loh, melainkan sebuah ekosistem hidup. Sebuah mesin penggerak yang nyalanya itu bergantung banget pada satu bahan bakar utama, yaitu kompetensi. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana roda-roda penggerak ini saling mengunci, bekerja sama, dan pada akhirnya nentuin sukses nggaknya proses pendidikan yang kita jalani. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar ya. Apa sih sebenarnya kompetensi itu? Nah, ini tuh bukan cuma soal deretan gelar di belakang nama atau selembar sertifikat. Kompetensi itu paket komplit, gabungan utuh dari kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ingat metafora mesin tadi? Nah, kompetensi ini adalah bahan bakar mutlak yang dibutuhkan setiap orang di dalam ekosistem pendidikan supaya operasionalnya bisa jalan efektif, tepat sasaran, dan pastinya berkualitas tinggi. Tanpa bahan bakar ini, wah, mesin sekolah dipastikan bakal mogok. Untuk membedah ekosistem ini secara utuh, kita bakal ngelewatin 6 poin utama. Kita mulai dari fondasi kompetensi pendidikan, terus kita naik melihat peran pengawas sekolah, turun sedikit ke kepala sekolah, masuk ke kelas bareng guru sebagai ujung tombak, ngintip dapur tenaga administrasi, dan akhirnya melihat gimana semuanya bersinergi demi mutu pendidikan. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, fondasi kompetensi pendidikan. Nah, ini dia fondasi dasarnya. Nggak peduli peran Anda itu sebagai kepala sekolah, guru, pengawas, atau tenaga administrasi, dua fondasi ini tuh wajib banget ada. Pertama, kompetensi kepribadian. Ini yang memastikan seseorang itu kerjanya jujur, disiplin, dan pastinya bisa jadi teladan yang baik. Terus yang kedua, kompetensi sosial, yang menuntut kita punya kemampuan komunikasi dan kerjasama yang luas. Intinya gini, sehebat apapun kemampuan teknis seseorang, kalau kepribadian dan keterampilan sosialnya rapuh, fondasi profesionalnya bakal gampang banget runtuh. Kita lanjut ke bagian 2, pengawas sekolah, sang pembina. Secara definisi, pengawas sekolah adalah tenaga profesional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah. Peran ini benar-benar esensial dan strategis banget. Ibaratnya, mereka ini adalah penjaga gawang standar pendidikan di suatu wilayah. Tugas utamanya ya memastikan tiap sekolah yang ada di bawah pengawasan mereka itu jalannya lurus, nggak melenceng dari rel kualitas yang udah ditetapin. Nah, hal yang sangat menarik dari peran ini adalah gimana pengawas membagi fokus pembinaannya jadi dua cabang yang jalan berbarengan. Di satu sisi, ada supervisi manajerial. Di sini mereka jadi mentor buat para kepala sekolah, ngebahas soal tata kelola administrasi sama program kerja. Di sisi lain, ada supervisi akademik, di mana mereka langsung ngebidik kualitas di ruang kelas dengan cara membina para guru. Dua sayap ini harus mengepak dengan seimbang banget. Melengkapi fungsi supervisi tadi, seorang pengawas juga harus jago dalam evaluasi pendidikan, buat nilai program dan hasil belajar. Terus, mereka juga dituntut menguasai kompetensi penelitian dan pengembangan. Jadi, mereka ini bukan sekedar pengawas yang pasif atau cuma datang buat mantau ya. Mereka adalah evaluator dan peneliti yang secara konstan terus cari cara berbasis data buat ningkatin mutu pendidikan, yang pastinya dipadukan dengan fondasi kepribadian dan sosial tadi. Sekarang kita geser ke bagian 3, kepala sekolah sang pemimpin. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan sekolah. Coba dibayangin, mereka ini sebagai nahkoda dari sebuah kapal layar yang super besar. Setiap arah angin, setiap layar yang mengembang, sampai ke aktivitas operasional sekecil apapun di dalam sekolah itu, pada ujungnya adalah tanggung jawab mereka dan berada di bawah kemudi sang nahkoda ini. Ada satu hal yang mungkin kedengarannya agak bikin kaget nih, kompetensi kewirausahaan. Bagi sebagian orang, sekolah itu kan institusi pendidikan, rasanya kurang pas kalau dikaitin sama prinsip wirausaha. Tapi faktanya, seorang kepala sekolah itu wajib punya insting wirausaha loh. Mereka dituntut buat selalu nyiptain inovasi dan ngembangin sekolah supaya bisa terus maju dan mandiri dalam mengelola sumber dayanya. Pastinya, beban manajerial yang dipikul itu masif banget. Kompetensi manajerial ngarusin kepala sekolah, merencanakan program kerja, ngurusin urusan sumber daya manusia, ngerawat fasilitas fisik, sampai muter otak buat ngelola keuangan. Dan di saat yang sama, mereka juga harus punya kompetensi supervisi buat ngebimbing langsung guru-gurunya. Benar-benar sebuah peran manajerial yang amat padat kan? Lanjut ke bagian 4, guru, ujung tombak pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik.
Kita perlu pelan-pelan sedikit di sini, supaya kita bisa benar-benar meresapi betapa mendalamnya peran ini. Ini tuh bukan sekedar datang, ngomong di depan kelas, dan nulis di papan tulis. Ada tugas berat buat mendidik karakter, ngebimbing arah masa depan, dan secara konstan mengevaluasi manusia-manusia muda di hadapan mereka. Nah, buat mikul beban intelektual dan moral sebesar itu, guru wajib banget dibekali kompetensi profesional. Artinya, penguasaan materi pelajarannya harus benar-benar mendalam. Tapi pinter aja jelas nggak cukup dong. Mereka butuh kedewasaan, sikap yang bijaksana, dan kedisiplinan yang luar biasa dari kompetensi kepribadian. Ditambah lagi mereka butuh keahlian adaptasi tingkat tinggi dari kompetensi sosial, soalnya interaksi mereka itu luas banget. Mulai dari siswa, orang tua yang kadang banyak maunya, sampai ke harapan masyarakat luas. Dan hal yang paling membedakan profesi mereka dari yang lain adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini punya alur yang super logis. Semuanya mutlak dimulai dari langkah pertama, memahami karakter siswanya. Dari fondasi pemahaman itulah, guru baru bisa melangkah ke tahap 2, yaitu merancang dan menyusun strategi pembelajaran. Terus masuk ke langkah ketiga buat eksekusinya, dan ditutup dengan langkah keempat, yaitu menilai hasil belajar. Ini adalah napas pengajaran yang terus berputar. Kita geser ke bagian 5, administrasi, tulang punggung pelayanan. Tenaga administrasi sekolah adalah tenaga yang membantu pengelolaan administrasi dan pelayanan sekolah. Kalimat ini mungkin kedengarannya simpel dan lurus-lurus aja. Tapi faktanya gini, tanpa jajaran staf pendukung ini, seluruh proses pendidikan akademis yang udah dirancang secanggih apapun tadi, bakal langsung macet total. Mereka lah tulang punggung yang mastiin ekosistem ini tetap rapi dan terukur di belakang layar. Pekerjaan mereka ini nuntut ritme kerja yang cepat dan dinamis banget. Bayangin aja, kompetensi teknis staf administrasi itu mencakup ngurusin data siswa, kepegawaian, balesin surat menyurat, sampai menata ribuan arsip dan pelaporan sekolah. Makanya mereka butuh banget kompetensi manajerial buat ngatur lalu lintas pekerjaan ini supaya tetap efektif dan efisien. Dan pastinya sambil lakuin itu semua, mereka tetap harus ramah dan jujur. Dan akhirnya, sampailah kita di bagian 6, sinergi demi mutu pendidikan. Pada akhirnya, poin krusial yang mau kita bawa pulang hari ini adalah kita nggak bisa melihat peran-peran tadi berdiri sendiri-sendiri secara terisolasi. Inilah yang namanya ekosistem pendidikan yang utuh. Lihat deh gimana keempat pilar ini saling merajut satu sama lain. Pengawas memonitor arah dari atas, kepala sekolah menata manajemennya, guru langsung eksekusi di garda depan, dan staf administrasi memastikan kelancaran teknis di belakangnya. Persis kayak komponen mesin yang presisi, ketika setiap unsur ini kerjasama mengandalkan kompetensinya masing-masing, mutu pendidikan pasti bakal melesat tajam. Hal ini membawa kita pada satu refleksi penting sebagai penutup ulasan kita kali ini. Jika satu unsur saja kehilangan kompetensinya, mampukah sekolah itu bertahan? Pertanyaan ini buat Anda renungkan nih. Coba deh amati kondisi sekolah di sekitar Anda. Lihat gimana roda-roda kompetensi ini saling berinteraksi di dunia nyata. Karena pendidikan yang berkualitas itu bukan pertunjukan solo satu orang hebat, melainkan simfoni luar biasa dari semua elemen yang kompeten di posisinya masing-masing. Terima kasih banyak udah gabung dan menyelami materi ini bareng saya. Sampai jumpa.